Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi dan kita cintai dan sayangi, dari segenap para abna'i Rasulullah, para anak cucu Sayyiduna Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para darah daging Sayyiduna Muhammad, mereka para habaib yang mana mereka membawa daripada nurnya Sayyiduna Muhammad. Ada Al-Habib Saleh Jamalul Lail dan juga Al-Habib Muhammad Al-Hasni. Begitu juga dari para kiai, para guru, para muallim, para mudarris, yang mana mereka adalah penerus perjuangan Sayyiduna Muhammad, yang mana mereka adalah kaki tangan Sayyiduna Muhammad, yang mana mereka adalah orang-orang yang cinta, taat, patuh kepada Sayyiduna Muhammad. Kama qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman fa innahum yuwarisul ilma al ulama warasatul anbiya. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Nabi menyatakan dan menyampaikan di dalam sabdanya yang agung, sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak meninggalkan emas dan perak. Mereka para anbiya, mereka para mursalin meninggalkan ilmu. Sesungguhnya para ulama, mereka adalah peninggalan Sayyiduna Muhammad, penerus Sayyiduna Muhammad, peninggi bendera Sayyiduna Muhammad. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Siapa orang yang mengagungkan dan memuliakan para ulama, maka sungguh orang itulah telah mengagungkan Allah dan Rasul. Begitu juga sebaliknya, siapa orang yang merendahkan para ulama, membenci para ulama, memfitnah para ulama, sungguh mereka juga telah menghina Allah dan Rasul. Ketika seseorang cinta dengan para ulama, Allah persiapkan kedudukan yang tinggi, saudara. Namun kalau ada yang membenci para ulama, menghina para ulama, Allah juga sudah mempersiapkan siksaan yang pedih, saudara. Mudah-mudahan kita semua dijadikan para pecinta-pecinta ulama, pecinta-pecinta para habaib, pecinta-pecinta para kiai, pecinta-pecinta taman surga majlis ilmu dan zikir. Dan mudah-mudahan kita yang kumpul saat ini akan dikumpulkan bersama Sayyiduna Muhammad, didekatkan dengan Sayyiduna Muhammad, bisa memandang wajah Sayyiduna Muhammad, bisa memeluk tubuh Sayyiduna Muhammad, bisa memegang tangan suci Sayyiduna Muhammad, dan dikumpulkan di dalam surga bersama Sayyiduna Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita kagumi pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Islam, Kiai Haji Husin Muallim, dan juga Kiai Haji Sirajuddin Husin. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah, dan mudah-mudahan juga diberikan penjagaan oleh Allah dengan sebaik-baik penjagaannya. Dan insyaallah mudah-mudahan pondok pesantren ini akan melahirkan ulama-ulama yang bersinar, yang bisa meninggikan daripada liwa Sayyiduna Muhammad. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuat. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang Maha Agung, yang memberikan keagungan kepada setiap hamba-hamba yang mendekat kepadanya melalui Sayyiduna Muhammad. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratur Rasul, imamuna wa qudwatuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdalis salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita dikumpulkan oleh Allah setelah beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa berkumpul, masjid ditutup, majlis ditutup dan lain sebagainya, karena ada sedikit ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun saat ini menjadi obat rindu kita sehingga kita bisa berkumpul di taman surga Allah subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan perkumpulan ini insya Allah, dengan perkumpulan baik ini Allah Ta'ala menghilangkan bala dan musibah dari Indonesia, saudara. Allah menjauhkan virus-virus dari Indonesia, saudara. Dan harapan kita mudah-mudahan dengan zikir kita, ibadah kita, taat kita, sabar kita, mudah-mudahan Habib Rizik bisa kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat, saudara. Dan mudah-mudahan ulama kita insya Allah dibebaskan dari masa uzlahnya sehingga bisa berkunjung ke kampung-kampung kita, amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Indonesia tidak bisa dipisahkan dari ulama dan majelis ilmu, karena itu telah menjadi satu kesatuan sehingga sudah mendarah daging, saudara sekalian. Sehingga berpisahnya kita sebentar tidak menghilangkan daripada kecintaan kita dengan para ulama dan majelis ilmu. Namun dengan perpisahan sebentar tadi karena adanya daripada ujian dan musibah, malah menambah rasa rindu kita dengan majelis-majelis yang semacam ini. Sehingga insya Allah dengan kerinduan yang telah mendarah daging di dalam tubuh kita terhadap tempat-tempat yang baik semacam ini, insya Allah ini menjadi wasilah supaya kita bisa mendapat syafaat dari Sayyiduna Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah kita semua yang menimba ilmu agama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan magam yang tinggi untuk para pecinta ilmu agama. Maka oleh sebab itu jaga baik-baik ilmu, amalkan baik-baik itu, sebarkan dimanapun kita berada, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allah menyatakan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu di antara kalian. Darajat isim jamak, saudara, dengan beberapa derajat. Derajat yang tinggi telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para pecinta daripada majlis-majlis ilmu, pecinta di dalam talibul ilm. Sehingga magam yang luar biasa ini tidak bisa digapai dengan ibadah-ibadah yang lain, karena ini bisa digapai dengan cara mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu ulama yang berani menyatakan berapa derajat yang Allah angkat dengan nominal, saudara. Namun para ulama memberikan penafsiran untuk memberikan daripada motivasi kepada kita, sehingga dengan isim jamak ini kita nggak tahu berapa derajat yang Allah angkat, apakah 3, apakah 4, apakah 5, berapa tidak ada yang tahu. Namun Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan kalau ini memakai isim jamak paling sedikit artinya 3, yang sudah jelas 3. Andai kata dengan 3 itu kita berhitung, dikatakan baina darajatain, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman yang mencari ilmu agama Allah, misal 3 derajat. Baina darajatain, di antara derajat pertama sampai dalam derajat yang kedua, bihamsamiyah sanawat bil ibadah. Anda bisa gapai dengan cara ibadah 500 tahun, saudara. Umur mana yang sampai? Namun keistimewaan khususiyah, ternyata daripada ganjaran tersebut, pahala tersebut Allah beri kepada orang-orang yang gemar menghadiri majlis-majlis ilmu, lebih-lebih kepada segenap para santri-santri yang mencari ilmu agama Allah. Kalau kita kali 500 tahun ibadah dikali 3 sudah 1.500 yang Allah beri kepada kita ganjaran orang yang duduk sesaat di majlis ilmu, maka mendapatkan pahala seakan-akan dia ibadah sepanjang 1.500 tahun, saudara. Luar biasa. Namun yang perlu diketahui, yang harus kita pahami, tidak semua orang berilmu dapat barokah. Ada orang pintar tapi keblinger, ada orang pintar tapi ngawur. Artinya apa? Artinya tidak semua orang yang mendapat ilmu barokah. Tapi siapa orang yang mendapatkan kebarokahan dengan ilmunya? Orang yang berbakti kepada Allah dan Rasul, mengamalkan ilmunya, dan juga bakti kepada guru-guru mereka. Tidak akan seseorang mendapatkan kebarokahan ilmu tanpa ada hubungan yang baik dengan guru-guru mereka. Jadi untuk mendapatkan barokah ilmu dengan cara apa? Dengan cara menghormati, ta'zim wa tagrim terhadap para muallim. Jadi untuk segenap para santri-santri, Anda punya kewajiban untuk berbakti kepada guru-guru Anda. Dengan cara apa berbaktinya? Yang pertama, dengan cara mengamalkan ilmu yang Anda peroleh dari mereka. Yang kedua, menyebarkan ilmu yang Anda dapati, sehingga dengan hal itu Anda berbakti kepada guru-guru Anda.
Semua para aulia, semua para sholihin, mereka mendapatkan maratib kedudukan yang tinggi di sisi Allah tidak terlepas dari barokah mereka karena ngabdi kepada siapa? Guru-guru mereka. Ada beberapa riwayat. Yang pertama dari Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Di masa mengabdi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani kepada guru beliau Imam Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika mondok sama guru beliau Imam Muhammad suka diuji, dicoba, dites. Satu waktu Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didorong masuk ke sungai yang saat itu di dalam keadaan daripada musim dingin yang begitu dingin. Didorong sama gurunya, diketawain sama gurunya. Teman-teman yang lain menertawakan, dibully kalau bahasa kita. Ini guru ke murid. Nggak bisa dicontoh dari murid ke murid, tapi dari guru ke murid. Kemudian hampir setiap saat Imam Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas ini selalu memarahi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, dimarahin. Syekh Abdul Qadir Jailani dimarahin, dikatain dan lain sebagainya. Terus demikian. Syekh Abdul Qadir Jailani ta'zim, takrim terhadap gurunya, taat, tunduk, bakti, patuh, dan tidak ada sedikit pun kekecewaan di dalam hati Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan tambah cinta terhadap gurunya. Sampai beberapa teman Syekh Abdul Qadir Jailani yang menyaksikan kejadian ini iba, kasihan, ngomong sama Imam Muhammad, "Imam, apa nggak kasihan Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau selalu lakukan hal yang semacam ini, dikatain, diceburin ke kolam dalam musim dingin, kemudian ditinggal, dimarah-marahin. Apa engkau ini nggak kasihan wahai guru?" Apa jawabnya Imam Muhammad? "Wahai muridku, ketahuilah, sesungguhnya Abdul Qadir Jailani ini adalah murid yang paling aku sayang karena sabar, taat, bakti kepadaku, dan tidak ada sedikit pun kebencian terhadap diriku. Dan aku menguji dia karena aku tahu satu waktu dia akan menjadi Sultanul Aulia, sehingga aku mempercepat untuk dia bisa mencapai magom Sultanul Aulia dengan sabar terhadap ujian." Jadi kadang-kadang ujian dari guru itu untuk mempercepat magom kita, saudara, untuk melatih kesabaran kita, melatih mental kita. Begitulah didikan seorang guru. Kenapa? Wajib untuk bakti seorang murid terhadap gurunya. Kemudian Al-Imam Burhanuddin memiliki guru Imam Fakhruddin. Imam Burhanuddin ini sampai di dalam maqam Syekhus Suyukh, guru di atas guru. Imam Burhanuddin ketika mengajar, beliau sedang mengajar, lalu kemudian yang diajar ulama-ulama besar. Di tengah-tengah mengajar beliau berdiri, kemudian tidak lama duduk lagi mengajar. Setelah mengajar berdiri lagi, kemudian duduk lagi, sehingga murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau lakukan hal yang semacam ini?" Maka beliau menjawab, "Iya, ketika aku sedang mengajar, aku melihat putra guruku lewat di depan pintu dan berdiri di depan pintu, anak daripada Imam Fakhruddin, maka aku berdiri untuk mengagungkan daripada anak guruku. Ketika itu anak berlalu dari pandanganku, aku baru berani duduk." Dan itu dilakukan berpuluh-puluh tahun, padahal beliau telah menjadi ulama besar di kala itu, saudara. Al-adab fawqal ilm, adab itu di atas ilmu, saudara. Jadi kalau ada orang berilmu tapi tidak beradab, maka mereka itu sama seperti setan. Kemudian yang berikutnya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau memiliki guru Al-Habib Abdullah bin Tahir, Sahibus Sulamut Taufiq. Satu waktu Habib Abdullah bin Tahir ini datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Sampai di rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang, "Wahai Abdullah, saya mau ke kamar mandi, siapin saya sendal." Maka diambilkan sendal baru untuk gurunya, diberikan yang terbaik untuk gurunya, padahal sendalnya banyak. Tapi diambilkan sendal yang baru, yang bagus, yang baik buat gurunya. Dipakai oleh gurunya ke kamar mandi, berwudu, kemudian keluar dari kamar mandi. Maka apa yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Sandal itu, saudara, diambil oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kemudian diciumin sandal yang bekas dipakai oleh gurunya, kemudian ditaruh di kantong plastik, dimasukkan ke lemarinya, dijadikan jimat seumur hidup. Dia tidak akan pernah memakainya karena pernah dipakai oleh gurunya. Allah kasih daripada kebarokahan, saudara.
Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu arda, kakek daripada segenap para habaib, keturunan Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Anda tahu ketika pertama beliau mengaji kepada gurunya, ketika beliau datang ke rumah gurunya, apa yang dilakukan gurunya? Gurunya tidak membuka pintu selama 3 hari 3 malam. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim mengapa? Nunggu di depan pintu gurunya selama 3 hari 3 malam, ibadah di depan rumah gurunya sampai gurunya buka pintu. Diuji oleh gurunya 3 hari 3 malam, datang ke rumah guru pengen ngaji, nggak dibukain pintu 3 hari 3 malam. Mungkin kalau orang zaman sekarang gurunya sudah dibacok mungkin, saudara. Mungkin gurunya sudah dikatain, ah ini guru apa ini? Murid datang bukan dibukain pintu. Makanya sekarang jarang ada wali. Syekh Abu Bakar bin Salim seorang wali bin auliaillah besar, luar biasa, menanti di depan pintu gurunya 3 hari 3 malam, tidak beranjak sehingga sholat 5 waktu di depan pintu gurunya, sehingga gurunya buka pintu. Gurunya tahu ada dia. Setelah 3 hari 3 malam dibuka pintunya dan dikatakan, wahai Abu Bakar bin Salim, kamu pulang ke rumah, kamu telah lulus, kamu akan menjadi rajanya para aulia satu waktu. Sehingga apa yang terjadi, saudara, dari kisah-kisah ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang akan dihasilkan oleh setiap santri tidak terlepas dari adab dan bakti terhadap guru-gurunya. Maka insya Allah mudah-mudahan segenap santri-santri daripada Pondok Pesantren Sirajul Muslim, Sirajul Islam, insya Allah menjadi anak-anak yang adib, yang berbakti, yang berakhlak, yang beradab terhadap guru-gurunya, khususnya kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Namun yang perlu disampaikan di sini, ketika maraknya keadaan semacam ini menunjukkan bahwasannya sudah ada indikasi-indikasi kebangkitan PKI, saudara. Dan ini perlu dikasih tahu. Apa sih kaitan PKI dengan pondok pesantren? Banyak. Karena target utama PKI itu ya pondok-pondok, saudara. Target utama yang akan dibumi hanguskan oleh PKI ya guru-guru, para ulama-ulama. Dari zaman dulu mereka memusuhi daripada para ulama. Kenapa? Karena para ulama yang berani menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, saudara. Sehingga nggak sedikit para ulama yang dibantai, pondok pesantren yang dibakar, dan juga santri-santri yang dibunuh dan digorok lehernya oleh PKI, saudara. Dan ini perlu kita pahami baik-baik. Dan PKI itu berusaha untuk memutuskan dan menjauhkan masyarakat dengan para ulama. Itu adalah indikasi-indikasinya. Memutus mata rantai ulama dengan majelisnya, ulama dengan musolahnya, ulama dengan masjidnya, santri dengan gurunya. Itulah indikasi-indikasi PKI. Memutus mata rantai daripada apa? Ahlul Bait dengan umatnya Nabi, sehingga dibikinlah propaganda di mana-mana. Sehingga apa? Miris kita punya hati. Hari demi hari di akhir zaman ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berapa banyak Ahlul Bait Nabi Muhammad yang dizalimi, saudara. Padahal kalau kita boleh membuka sejarah, Indonesia tidak akan pernah berdiri dan tidak akan pernah merasakan kemerdekaan tanpa sepak terjang dan perjuangan para ulama dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Tanpa ada ulama, tanpa ada santri, tanpa ada habaib, sampai detik ini Indonesia belum merdeka, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri. Para habaib jasanya besar, para kiai jasanya besar, luar biasa. Lihat, kita tarik sejarah demi sejarah. Sedikit saja, tidak usah panjang-panjang masalah sejarah ini. Nanti kita akan bahas PKI. Ada namanya Imam Bonjol, saudara. Nah, ini menunjukkan bagaimana sepak terjang para ulama. Imam Bonjol itu namanya Muhammad Syahabuddin. Siapa sih Imam Bonjol? Imam Bonjol ternyata adalah salah satu kakek daripada Habib Rizik, saudara.
Man fil ab fil abna, apa yang ada sama orang tua ada sama anak cucunya. Kalau bapaknya pejuang, anaknya juga pejuang, saudara. Bapaknya macan, anaknya macan, betul? Betul? Iya. Kalau bapak kakeknya pejuang, pasti anak-anaknya juga pejuang, saudara. Dan itu tidak bisa dinafikan. Namanya Muhammad Syahabuddin, darah daging Sayyiduna Muhammad. Yang kedua, di Ponorogo. Siapa di Ponorogo? Ternyata di Ponorogo adalah seorang ulama besar, namanya adalah Abdul Hamid. Beliau sosok daripada panglima perang, berusaha berupaya membentengi Indonesia dari penjajahan, saudara, sehingga digelari di Ponorogo. Apa itu di Ponorogo? Diambil dari dua suku kata. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua dari bahasa Jawa. Dipo dari kalimat dafa yadfa'u, artinya apa? Menolak, membentengi, mengusir daripada apa? Daripada negaranya dijajah. Mengusir penjajah dari negara, menolak penjajah dari negara. Negoro dari bahasa Jawa yaitu negara, artinya apa? Membentengi negaranya dari penjajahan. Namanya adalah Abdul Hamid, seorang ulama besar. Makanya kalau kita lihat lukisannya di Ponorogo pakai imamah, Imam Bonjol pakai imamah. Ulama tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Pejuang-pejuang kita, masyarakat kita, mayoritas para pejuang adalah para ulama. Dan juga saudara, siapa lagi? Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya. Keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok santri, sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, saudara. Sampai-sampai Kapiten Patimura harus tewas di tiang gantungan, dibunuh oleh penjajah, saudara. Namun mendapatkan syahidnya. Namun ada beberapa orang licik dan picik dari petinggi-petinggi negeri mulai untuk apa? Menghapus sejarah dan menipu sejarah, penipuan sejarah. Sehingga di setiap buku-buku sekolah yang beredar di sekolah-sekolah umum, Kapiten Patimura namanya adalah Thomas Matulesi. Kalau nama Ahmad, kira-kira agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Baik, kalau misalnya namanya Thomas, kira-kira agamanya apa? Permainan sejarah, penipuan, saudara. Padahal yang berjuang mayoritas adalah kiai, santri, dan orang-orang Islam. Ternyata mereka memiliki penipuan sejarah. Na'udzubillah. Anda harus tahu, santri harus tahu, ini sejarahnya. Beginilah para pejuang-pejuang kita. Mereka para ulama kok. Pejuang-pejuang Indonesia para ulama. Tapi kenapa saat ini malah apa? Ulama dimusuhi, ulama dibenci, ulama diteror, ulama diintimidasi, ulama didiskreditkan. Ada apa dengan negara ini? Jangan-jangan PKI sudah menyusup, saudara. Baik, yang berikutnya, siapa sih pahlawan-pahlawan nasional? Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Agus Salim. Kemudian di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali. Yang mana Kiai Haji Nur Ali ini seorang ulama besar di Bekasi, punya pondok pesantren. Beliau memimpin pondok pesantren yang bernama At-Taqwa. Itu Kiai Haji Nur Ali, saudara, kalau sudah berjuang, saudara, dia cabut goloknya, saudara. Dia nggak mundur dari perjuangan sampai tetes darah terakhir, saudara. Sempat-sempat beliau, Kiai Haji Nur Ali di Bekasi, beliau jalan kaki dari Bekasi sampai Jogja untuk ketemu Jenderal Sudirman, menyusut daripada strategi perang, saudara. Ini ulama-ulama kita, aset Indonesia. Jenderal Sudirman, siapa backgroundnya? Apa backgroundnya? Ternyata Jenderal Sudirman adalah ulama besar di Jogja. Setiap hari mengajar ngaji, baik anak kecil maupun orang dewasa. Diajarkan fikih, hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Backgroundnya adalah ulama dan menjadi jenderal terbesar, saudara, ada di Indonesia. Itu dari kalangan kiai. Dan ini hanya sebagian, masih banyak lagi. Sekarang pertanyaannya, apa jasa Ahlul Bait Sayyiduna Muhammad? Apa jasanya mereka para habaib di Indonesia? Apa jasanya? Baik. Yang pertama
Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Beliau dari Semarang. Beliau yang menciptakan lagu 17 Agustus dan Syukur. Dan beliau adalah bapak pramuka yang menciptakan pramuka, Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Dan Anda harus tahu, ketika rumah Soekarno dikepung, di situ ada Habib Husain Al-Mutahhar, dan Belanda mencari bendera merah putih yang sudah dibuat untuk dibakar dan dibumi hanguskan, saudara. Soekarno menyerahkan kepada Habib Husain, tolong Pak Husain jaga bendera ini baik-baik. Habib Husain mengatakan, saya jaga walaupun nyawa saya terancam, sehingga bisa berkibar ada di mana-mana, saudara. Yang kedua, yaitu daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau yang dikenal dengan Al-Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang ini, Habib Ali Habsyi ini, beliau adalah guru Soekarno. Anda tahu, ketika Soekarno membacakan teks proklamasi menunjukkan bahwasannya Indonesia telah merdeka pada hari Jumat 17 Ramadan, dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Habib Ali Habsyi mengutus beberapa murid-murid beliau untuk mendampingi Soekarno. Dan Anda harus tahu, ketika pembacaan teks proklamasi, ternyata di sebelah daripada Soekarno, kira-kira 2 orang dari Soekarno ada di depan mendampingi Soekarno. Ada Al-Habib Husain bin Syihab, yaitu ayahanda Habib Rizik, saudara. Dan Anda tahu, muridnya Habib Ali Kuitang menyampaikan kepada gurunya pada hari Jumat, selepas sholat Jumat, mengatakan, Habib, Indonesia telah merdeka. Maka Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengambil mic dan memberikan daripada informasi dan menyatakan fatwanya. Beliau mengatakan, mulai detik ini, mulai saat ini, pasang di rumah-rumah kalian dan tinggikan bendera merah putih. Indonesia telah merdeka, sebarkan ke seluruh Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih, saudara. Itu fatwa dari Habib Ali Kuitang, saudara. Dan juga dari mana asal merah putih? Itu fatwa dari Al-Habib Salim Al-Jufri, guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Palu, saudara. Kemudian siapa yang membakar semangat perjuangan masyarakat di kala itu? Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Saya punya kakek, saudara. Beliau keluar masuk penjara dari zaman Belanda, dari zaman Jepang, bahkan diancam hukuman pancung. Tapi Habib Salim Jindan tidak mundur dari barisan perjuangan, saudara, sampai Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, saudara. Sampai beliau mengenakan jubah berwarna putih dan dalamnya warnanya merah, karena di kala itu nggak boleh berkibar bendera merah putih. Tapi untuk memberikan semangat kepada masyarakat ketika beliau berorasi, beliau mengebas-ngebaskan jubahnya, memberikan informasi. Untuk apa? Untuk senantiasa setia terhadap NKRI. Baik, yang berikutnya ada Syarif Hamid Al-Gadri, Sultan kedua di Pontianak, yang saat ini sedang kasus, saudara. Ya, ada orang nggak punya otak ngomong ngaco, ya, pengkhianat, teriak pengkhianat. Syarif Hamid Al-Gadri inilah yang merancang dan menggambar, yaitu daripada lambang negara Garuda. Kalau misalnya yang dikatakan oleh dia, ini kan dikatakan bahwasannya Syarif Hamid Al-Gadri ini pengkhianat, yang ngomong lebih pengkhianat lagi, lebih bejat lagi, saudara. Kalau misalnya Syarif Hamid Al-Gadri pengkhianat, ngapain lambangnya dipakai? Gak akan mungkin dipakai oleh negara. Tapi ketika lambangnya yang dibuat oleh dia, lahir dari karya tangannya, dipakai oleh negara kita, menunjukkan bahwasannya Syarif Hamid Al-Gadri adalah pahlawan, bukan pengkhianat, saudara sekalian.